Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja kita akan bedah fakta di balik laganya pertandingan antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Nah, kita akan coba cari tahu sama-sama ya, ada kejadian apa di balik laga kali ini dan juga ada kontroversi apa dan juga ada rekor apa nih di balik laga kali ini ya. Kita akan coba bedah sama-sama ya. Kalau ada yang kurang-kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Wasit Excel Febrian Sinaga, meskipun dia ini bernama Sinaga, tapi dia ini wasit asal Jakarta loh ya, dan baru kali ini naik ke Liga 1 musim ini, dan itu naiknya di pekan keempat, karena sebelumnya musim ini, wasit ini dihukum ke Liga 2. Nah, Persib maupun Kediri ini pertama kalinya loh dipimpin oleh wasit asal Jakarta ini. Mantan, di Persib ada 2 mantan, bahkan satunya masih aktif sebagai pemain Persik Kediri loh ya, yakni Ahmad Agung. Sementara Edo Febriansa adalah mantan pemain Persik Kediri. Sementara di Persik Kediri ada 3 mantan pemain Persib, yakni Ezra Walian, Agil Munawar, dan Dede Safari. Oke, di menit keempat, ini harusnya pelanggaran loh dari Kiko ya pada Rian Kurnia, tapi wasit nggak tahu deh ini pelanggaran ini ngelihat atau enggak. Padahal ada VAR loh di situ. Begitu juga di menit ke-22. Ini jelas-jelas handsball ya Dede Safari ya. Tapi ya wasit dan hakim garis deket banget loh kejadian itu, tapi nggak lihat. Lalu VAR bagaimana? Gol si Bala-Bala di menit ke-28 adalah gol ketiga Kuipers musim ini. Dan butuh 28 menit Persib baru bisa mencetak gol dari gempuran yang begitu dahsyat di laga ini. Dari menit pertama malah. Oke, soal checking possible penalty di menit ke-39 yang dibatalkan oleh VAR. Ini seharusnya kalau pendapat kami pribadi memang pelanggaran ya. Karena ada tarikan Osman Fane terhadap Gustavo Franca. Tapi ya kita tahu lah. Semua juga tahu, VAR bukanlah milik Persib. Gol Rian Kurnia di menit injury time babak pertama adalah gol ketiga Rian Kurnia musim ini. Alias 2 pertandingan berturut-turut ya cetak gol ya. Dan ini artinya sama dengan back to back ya. Karena musim lalu pun Rian Kurnia mencetak gol ke gawang Persik Kediri dan dengan posisi yang hampir sama, yakni lewat pola sundulan juga. Kemudian soal cek possible penalty di menit 60. Betul memang itu pelanggaran. Edo itu pelanggaran dan memang layak kasih penalti ya. Cuma yang menjadi pertanyaan kami ya, di sini kalian udah tahu ya, VAR itu bukan milik Persib. Giliran dicek VAR punya Persib padahal jelas pelanggaran tapi nggak kasih penalti. Tapi ketika cek VAR-nya untuk lawan ya pasti penalti itu kan. Dan gol Majid Osman ini adalah gol keduanya musim ini. Dan yang lebih menarik buat kami ada di menit ke-72. Ini membuktikan kalau wasit di laga ini sama sekali nggak fokus. Bukan cuma wasit lu ya, tapi hakim garis dan juga petugas VAR. Ngapain petugas VAR itu? Ini sampai dikasih tahu sama hakim garis loh, kalau Kiko itu udah kartu kuning, ya kartu kuning di babak pertama. Kenapa dikasih kartu kuning lagi? Tapi diem aja tuh wasit sebelum akhirnya dikasih arahan ya sama hakim garis. Ada kenapa waktu kartu kuning pertama itu nggak dicatat? Apa salah nyatetnya? Ini fokusnya kemana wasit? Gol David Da Silva di menit ke-76 adalah gol ke-7 DDS musim ini. Dan kalau buat kami satu kata, apa itu VAR? Persib nggak butuh VAR.
Nah, gol Beckham Putra di menit 90 adalah gol ketiga Beckham musim ini. Dan kalau dibilang ini diuntungkan sama VAR, nggak juga sih. Sebab kalau VAR menganulir golnya Beckham di sini, ya mending robohin tuh VAR. Sebab gak usah pakai VAR sih. Kita aja di layar TV ya, mungkin udah tahu itu nggak offside. Kenapa harus dibilang offside? Kalau ini dibilang offside, ya udah, mendingan gak usah ada VAR sama sekali. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan pertama loh ya dari 2 musim terakhir Persib di kandang sendiri atas Persik Kediri. Sebab di 2 musim kemarin itu Persib itu selalu kalah loh di kandang oleh Persik Kediri. Dan juga ini kemenangan ke-15 Persib musim ini. Sekaligus mencatatkan atau memutuskan ya rekor catatan kurang apik di 3 laga yang nggak menang ya. Dan total ini kemenangan ke-8 Persib atas Persik Kediri selama era Liga 1. Sementara bagi Persik Kediri, dengan kekalahan ini 8 laga sudah mereka nggak raih kemenangan dengan catatan 4 kali imbang dan 4 kali kekalahan. Dan dengan kekalahan ini semakin membuat mereka ini semakin terpojok ya, karena poinnya ini akan semakin dekat dengan PSBS Biak, cuma beda 3 poin aja. Jika PSBS Biak menang, dia kemungkinan Persik Kediri akan tergusur ke posisi 12. Man of the match. Nah, siapa menurut kalian man of the match di laga ini? Kalau kami pribadi ya, ini kami pribadi lo ya, meskipun Ciro Alves nggak nyetak gol di laga ini, tapi jelas buat kami Ciro Alves adalah motor utama serangan Persib di laga ini. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama, apa itu VAR? VAR sepertinya nggak berlaku deh buat Persib. Kemarin tuh selalu banyak yang bilang ya, Persib tanpa P bisa apa? Persib P-nya apa? Buktinya apa? Penalti Persib digagalin. Terus lawannya udah dikasih voucher penalti, tapi tetap bisa menang. Apa alasannya? Karena Kedirinya main 10 pemain. Lah, emang salah siapa? Kecuali Persik Kediri main 10 pemain, itu lantaran pemain Persib kan enggak. Itu karena protes dia sendiri kepada wasit. Jadi salah dia sendiri. Tapi overall, Persib di laga ini tuh buat kami apa ya? Bikin seneng tapi bikin jengkel juga. Bikin senengnya ini kalau tiap mainnya kayak babak pertama kayak gini, mungkin poinnya Persib udah nggak kekejar sama tim lawan ya. Nah, paham dong sekarang buat yang kemarin komen, kalah mah kalah aja mang saat kami bikin video prediksi pertandingan. Ya, orang ini yang komentar nggak paham sama sekali. Kami udah bikinkan lo ya, bahkan berkali-kali bilang sekelas Persib main aneh lawan Persebaya. Apa nggak aneh? Ya coba pikir aja secara logika. Masa sekelas pelatih Boyan Hodak mengganti Kevin Mendoza dengan Seva Sanggas? Ya kalau nggak ada tujuan ataupun nggak kong kali kong ya mustahil dilakukan. Ya buktinya terlihat sekarang lo ya. Persib itu rekornya jelek kalau ngadapin Persik Kediri di kandang Persib. Tapi tanpa striker utama di babak pertama, serangan Persib begitu menakutkan. Paham sekarang buat yang komentar? Jadi sebelum kalian berkomentar, mending dipikirin dulu. Lalu apa? Ciro Alves. Ya, Ciro Alves adalah motor utama serangan Persib di laga ini. Tapi memang mungkin bukan harinya Ciro kali ya. 2 kali peluang digagalkan oleh Leo Navasio. Intinya, di babak pertama itu kami no comment sih, dan seru ngelihatnya. Tapi babak kedua ini mulai ngejengkelin ya, Persib balik lagi ke mode delaynya. Padahal Persib kalau udah dalam mode delay pasti kerepotan sendiri, dan terbukti di babak kedua Persib jadi sedikit tertekan oleh Persik Kediri. Ya untungnya aja Persib masih punya striker sekelas si Gundul. Lalu apa soal Beckham Putra? Ya Persib mungkin nggak menyesal kali ya mengeluarkan duit 75 juta buat bayar dendanya Beckham ke Komdis PSSI. Atau istilah kasarnya Persib ngomong gini nih ke Komdis, ya udah kami ikhlasin tuh duit 75 juta asal kuat aja pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat Komdis. Benar nggak? Ya iyalah. Ya 75 juta itu kebayar juga sih sama Beckham Putra dengan mencetak 1 gol di babak kedua. Tapi memang di sini selebrasinya Beckham ini ya aman lah ya, cukup aman lah. Meskipun Rian Kurnia ini sebenarnya yang pengen nih selebrasi Beckham. Coba dengar sendiri nih ucapan dari Rian Kurnia berikut ini. Bawaan pertandingan kali ya, saking semangatnya gitu. Yang ada di pikiran mungkin ya itu aja sih. Takutnya kalau mau selebrasi emangnya Beckham di pusing lagi sampai Cuma di sini harusnya Boyan Hodak udah tahu ya,
dan sudah bisa melihat ya siapa pemain Akademi Persib yang seharusnya jadi ada di tim utama. Contoh mungkin Azikri Fadilah mungkin bisa ya jadi pemain inti atau jadi masuk starting line up. Meskipun di laga ini cuma main kurang lebih 10 menitan, tapi buat kami pergerakannya luar biasa. Mungkin bisa dibilang lebih bagus pergerakannya daripada Robby Darwish ya. Kekurangannya, buat kami pribadi kekurangannya adalah pemain Persib ini kurang hati-hati alias ceroboh. Ceroboh apa? Dalam soal gerakan. Gerakan sekecil apapun dari pemain Persib ini bisa dibikin drama loh sama pemain lawan. Untung aja contohnya nih ya, di Gustavo Franca nih kepada siapa? Riyadno Abioso. Ini udah drama banget ya. Untung aja wasit nggak kepancing. Coba kalau kepancing bisa kartu merah tuh. Kan kami udah berkali-kali bilang di 8 atau 9 pertandingan terakhir ini pemain Persib ini harus lebih hati-hati karena lawan-lawan kalian itu pasti ada yang diperintahkan buat drama yang ujung-ujungnya kalian sendiri yang rugi, bisa di kartu merah dan lain-lain. Ini harus diperingatkan nih para pemain Persib nih. Sebab ya poin kalian dengan posisi 2 Dewa United ini masih sama nih, berjarak 5 poin aja karena Dewa United di laga yang sama, di laga yang lain di waktu yang sama menang telak 6-0 atas Semen Padang. Sementara bagi Persik Kediri, apa yang kurang di laga ini? Tepat kan apa yang kami analisa di prediksi pertandingan. Kelemahan utama Persik Kediri tentu ada di 2 sektor, lini depan dan lini pertahanan. Lini depan udah nggak punya striker, udah Nyapar Gonsi nggak main, Hanafi pun tewas sama Nick. Terus lini pertahanan, kami udah sering analisa serangan balik cepat adalah kelemahan utama Persik Kediri musim ini. Contoh nyata, 2 gol yang dicetak Persib di babak kedua yang dicetak oleh David Da Silva dan Beckham Putra itu semuanya berawal dari serangan balik cepat. Dan sialnya lagi, di laga ini Persik Kediri harus ngelawan tim nomor 1 di Liga 1 dengan urusan counter attack. Ya udah komplit. Dan yang masih jadi pertanyaan kami adalah kenapa Marcelo Rospide mengganti Ze Valente? Apakah Ze ini cedera atau emang ada masalah lain? Masalah apa ya? Sebab ada rumor lu ya, kalau katanya sih musim depan Ze ini akan ke Persib menggantikan Tyrone Del Pino. Nah lo bener nggak tuh ya? Tapi emang kelihatan sih sejak Ze Valente ini ditarik ya sangat berdampak sih. Ini sangat merosot nih serangan-serangan dari Persik Kediri. Betul memang Abioso ini dimasukkan agar serangan Persik Kediri ini lebih tajam dan Abioso memang lebih tajam. Tapi sayangnya kenapa Rospide ini harus menggantikan Ze Valente? Kenapa demikian? Ya kalau Riyadno Abioso masuk, nggak ada yang ngasih bola, itu gimana mau nyerangnya? Sementara yang ngasih bola cuma Ze Valente, apa nggak blunder tuh namanya? Kalau saya pribadi, kami pribadi jadi Rospide ya, untuk memasukkan Riyadno Abioso daripada harus menggantikan Ze Valente, mungkin saya akan lebih mengambil salah satu back kiri, back sayap ya. Kan di situ ada 3 back sayap, Yusuf Melana, ada Dede Sapari dan juga Mario Yagalo ya. Atau mungkin gini deh, ambil satu Mario Yagalo lah, dikorbankan masukkan Riyadno Abioso. Kan ini lebih ideal karena serangan ada, yang ngasih umpan pun ada. Entahlah, kami nggak habis pikir dengan jalan pikirannya Marcelo Rospide dan juga Leonardo Medina ya. 2 pelatih loh disatukan dalam satu klub, tapi masih aja seperti ini. Entahlah. Oke, itu tadi ya beberapa hal yang bisa kami bedah, kami gali, kami cari tahu, dan kami kulik-kulik di laga antara Persib Bandung kontra Persik Kediri di pekan ke-26. Nah, gimana buat kalian? Apakah ada yang ketinggalan dan yang kelewat atau enggak nih? Kalau ada yang kelewat atau kurang, silahkan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama bisa mereview ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik laga kali ini? Nah, seperti biasa juga, jangan lupa terus ikuti berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riyadpot. Terima kasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyadpot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.